Hai semuanya, kembali lagi di ABC Film 98. Kali ini kita akan menceritakan seluruh alur cerita dari film yang berjudul Ghost Mansion tahun 2021, sebuah film horor yang berasal dari Korea Selatan. Namun tidak seperti film horor pada umumnya, karena cerita pada film ini terbagi dalam 5 babak dengan cerita yang berbeda tapi masih saling berhubungan. Oke, tanpa lama, langsung ke alurnya. Awal film memperlihatkan seorang pemuda pembuat webtoon horor datang ke sebuah apartemen tua yang bernama Gwangli Mansion. Pemuda itu bernama Jiwo. Di sana Jiwo bertemu dengan laki-laki parubaya, pengurus mansion tersebut. Pengurus mansion itu bertanya apa tujuan Jiwo datang ke sana. Jiwo menjawab bahwa dia sedang mencari ide cerita untuk karya webtoonnya. Karena menurut rumor yang beredar, telah banyak kejadian aneh yang terjadi di mansion tersebut. Pengurus mansion itu pun lalu bercerita bahwa dulunya pernah terjadi kebakaran hebat di sana. Semua orang dewasa lari menyelamatkan dirinya masing-masing sampai-sampai meninggalkan anak-anak mereka. Yang pada akhirnya anak-anak itu pun tewas terbakar. Dan sejak peristiwa itulah orang-orang sering mendengar suara aneh. Salah satunya seperti yang pernah dialami penghuni lantai 5 yang bernama Yonghun. Dia adalah seorang penulis novel yang baru saja menempati kamar 504. Saat itu, seorang agen properti sedang menunjukkan pemandangan dari kamar itu. Sementara Yonghun sedang menempelkan telinganya ke lantai. Agen itu bertanya apa yang dia lakukan. Junghun balik bertanya apakah ada anak-anak yang tinggal di lantai bawah. Agen itu bilang mungkin saja karena banyak anak-anak yang datang dan pergi di waktu liburan. Malam itu Junghun baru selesai mengetik di komputernya. Dia pun menutup laptopnya dan mengambil minum. Seketika terdengar suara ketukan dari lantai bawah. HP-nya bergetar, ternyata itu adalah telepon dari istrinya. Mereka pun bertengkar karena si penulis pergi dari rumah. Yonghun bilang dia butuh ketenangan untuk menulis novelnya dan akan segera pulang ketika tulisannya sudah selesai. Saat itu tiba-tiba suara istrinya berubah dan telepon pun terputus. Saat Yonghun meletakkan HP-nya, dia melihat laptopnya menyala dan terbuka lagi. Tidak mau ambil pusing, dia pun menutupnya lagi. Keesokan paginya, Yonghun pergi ke apotik. Dia meminta kepada seorang apoteker bernama Sunhwa untuk memberikannya obat sakit kepala. Sesaat kemudian seorang pemuda bernama Taihun juga datang. Taihun bertanya apakah di sini menjual penghilang jamur. Si apoteker bilang mereka tidak menjualnya. Taihun pun kemudian pergi. Yonghun juga pergi tanpa mengambil kembaliannya. Sesampainya di apartemen, Yonghun langsung menghidupkan laptopnya dan pergi mengambil minum. Saat dia kembali, tiba-tiba laptopnya sudah tidak ada. Seketika terdengar suara anak kecil yang tertawa. Yonghun pun pergi ke depan, tapi tidak ada siapa-siapa. Tiba-tiba pintu kamar di belakangnya terbuka sendiri. Dan saat Yonghun mengeceknya, dia menemukan sepatu anak kecil yang cuma sebelah dan tertulis nama Junguran di situ. Yonghun kemudian meminta si pengurus untuk melihat rekaman CCTV. Namun tidak ada siapapun di dalam rekaman itu. Yonghun mengatakan bahwa dia diganggu oleh anak-anak dari lantai bawah kamarnya. Tapi si pengurus bilang lantai di bawah kamar Yonghun tidak ada penghuninya. Tapi Yonghun sangat yakin bahwa dia sering mendengar ketukan dari bawah kamarnya. Dia pun berencana akan turun ke kamar 404 yang berada tepat di bawah kamarnya. Yonghun mengetuk pintu kamar itu tapi tidak ada jawaban. Dia pun mencoba mengintip dari jendela kamar itu dan melihat beberapa sepatu yang tersusun rapi. Dia lalu membuka lemari yang ada di depan pintu yang isinya sepatu anak-anak dan ada satu sepatu yang tidak ada pasangannya tertulis nama Junguran di sepatu itu. Yonghun merasa dipermainkan. Sambil mengoceh, dia memasukkan semua sepatu itu ke plastik dan langsung membuangnya ke tempat sampah. Malam saat Yonghun sedang tidur, dia terbangun karena mendengar suara ketukan di depan pintunya. Dia pun memeriksanya tapi tidak ada apa-apa, dan saat dia berbalik,
Yonghun melihat plastik sepatu yang dibuangnya tadi sudah ada di dalam rumahnya. Dan tiba-tiba ada sosok anak kecil yang berlari dan terdengar suara ketukan pintu dari luar. Yonghun pun mengintipnya dan tiba-tiba kembali ke Jiwo. Setelah mendapatkan cerita, Jiwo pergi menemui Dahi pacarnya. Dahi memberikan buku kepada Jiwo. Dahi bilang buku itu adalah karya Lee Yonghun. Tapi anehnya, Lee Yonghun berhenti menulis dan dinyatakan menghilang 2 tahun yang lalu. Jiwo yang mendengarnya pun terkejut. Dia lalu menemui si pengurus menanyakan apa yang terjadi kepada si penulis itu. Tapi si pengurus mansion itu tidak menjawabnya. Dia malah balik bertanya tentang kehidupan pribadi Jiwo, tentang di mana dia tinggal, apakah Jiwo punya pacar dan sebagainya. Tapi Jiwo tidak menjawabnya. Dia bilang dia tidak terbiasa membicarakan hal itu dengan orang tua. Si pengurus pun lalu kembali bercerita tentang seorang apoteker wanita yang pernah tinggal di lantai 9. Apoteker itu bernama Sunwa. Dia sangat cantik, tapi sayangnya dia menjalin hubungan dengan pria yang salah. Dia tinggal di kamar nomor 907. Pagi itu Sunwa baru selesai mandi. Dari radio terdengar sebuah siaran berita tentang seorang pria yang baru saja melakukan pembunuhan kepada istri dan anaknya yang berusia 9 tahun. Pria itu melarikan diri dari tempat kejadian dan sekarang polisi sedang berusaha mencari pria itu. Lalu Sunwa mendapatkan telepon dari ibunya. Mereka pun berbincang sambil membicarakan pacar Sunwa yang selama ini belum sempat diperkenalkan kepada ibunya. Sunwa sendiri bekerja di apotik yang lokasinya tidak jauh dari mansion. Di hari itu, Yonghun si penulis novel datang mencari obat sakit kepala. Lalu pemuda yang bernama Taihun juga datang mencari penghilang jamur namun tidak ada. Dan setelah mereka pergi, Sunwa dikagetkan dengan kehadiran temannya yang secara tiba-tiba. Sunwa pun merasa heran karena sebelumnya temannya itu mengatakan bahwa dia akan datang terlambat hari ini. Lalu Sunwa mendapatkan telepon dari pacarnya. Pacarnya itu bilang dia akan datang ke tempat Sunwa nanti malam. Setelah menutup telepon, tiba-tiba rekan kerjanya tadi terlihat baru saja datang. Sunwa yang melihatnya pun kebingungan dan bertanya-tanya siapa yang berbicara dengannya tadi. Malamnya saat di apartemen, pacar Sunwa yang bernama Hojun datang dalam keadaan basah kuyup. Hojun bilang bahwa istrinya sudah mengetahui tentang perselingkuhan mereka. Sunwa pun meminta Hojun untuk menceraikan saja istrinya dan memulai kehidupan baru dengannya. Hojun pun meminta tolong kepada Sunwa untuk memperbolehkannya tinggal di situ sementara waktu. Dan jangan pernah bilang pada siapapun bahwa dia ada di situ. Malamnya saat mereka sedang tidur, tiba-tiba terdengar suara air yang mengalir dari kamar mandi. Sunwa pun terbangun dan membangunkan Hojun. Tapi Hojun tidak bangun. Tiba-tiba pintu kamarnya terbuka sendiri. Sunwa pun keluar kamar dan mendengar suara radio dari dalam kamar mandinya. Terlihat juga ada bayangan seseorang di sana. Sunwa pun memberanikan diri untuk membuka pintu kamar mandi, tapi tidak ada siapa-siapa. Dia hanya menemukan sebuah radio yang menyala di kamar mandinya. Keesokan harinya Sunwa pergi bekerja. Sesampainya di apotek, ada 2 orang yang mencarinya. Ternyata mereka dari kepolisian. Mereka sedang mencari seseorang yang bernama Song Hojun yang tidak lain adalah pacar Sunwa. Tapi Sunwa bilang dia tidak tahu. Saat menuju apartemen, Sunwa baru teringat dengan siaran radio yang sebelumnya dia dengar tentang seorang pria yang kabur setelah membunuh istri dan anaknya. Sunwa juga teringat kata-kata Hojun tentang jangan bilang kepada siapapun jika dia ada di sana. Sunwa pun pulang untuk menanyakan hal itu kepada Hojun. Tapi Hojun sedang mandi. Di lantai Sunwa melihat pakaian Hojun yang berlumuran darah. Dan dari dalam kamar mandi, Hojun terus-menerus mengatakan, "Jangan bilang siapapun aku ada di sini." Hojun terus mengulangi kata-kata itu. Sambil membungkus pakaian, Sunwa mengatakan bahwa mereka harus segera lari dari tempat itu. Tapi Hojun terus mengulangi kata-katanya, "Jangan bilang siapapun
aku ada di sini. Tiba-tiba terdengar suara sirine polisi. Sunwa yang panik meminta Hojun untuk cepat mandi dan keluar. Tapi Hojun tetap saja mengulangi kata-katanya. Jangan bilang siapapun aku ada di sini. Sunwa pun merasa ada yang tidak beres. Sunwa melihat sosok Hojun di kamar mandi sedang menari sambil mengulangi kata-katanya. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu apartemennya dan terdengar suara Hojun yang memanggil. Sunwa mengintip dari lubang pintu dan terlihat ada Hojun di luar. Sementara Hojun di kamar mandi terus mengulang kata-katanya. Jangan bilang siapapun aku ada di sini. Sedangkan Hojun di luar terus mengetuk pintu sambil memanggil nama Sunwa. Sunwa pun membuka pintu dan menyuruh Hojun untuk diam. Sunwa lalu menunjukkan sosok yang ada di kamar mandi itu. Dia bilang dia mendengar suara Hojun dari sana. Hojun lalu mengambil palu dan perlahan menuju ke kamar mandi itu. Namun ketika Hojun akan membuka pintu kamar mandi, dia tiba-tiba berbalik dan mengatakan, "Kenapa kau memberitahu bahwa aku ada di kamar mandi? Bukankah sudah kubilang, jangan bilang siapapun aku ada di sini." Kembali lagi ke Jiwo. Seakan belum puas dengan cerita itu, Jiwo pergi ke tempat agen properti yang dulunya juga pernah tinggal di Guangli Mansion. Dan ketika Jiwo masuk, tidak ada orang di sana. Jiwo kemudian menelpon agen itu dan terdengar suara HP yang berbunyi dari bawah meja. Jiwo pun mengeceknya. Jiwo melihat agen itu sedang bersembunyi di bawah meja seperti orang yang ketakutan. Jiwo lalu bertanya apa yang terjadi dengannya saat tinggal di mansion itu. Sambil gemetar, agen itu pun kemudian bercerita. Saat itu dia tinggal di kamar 708. Di hari itu, si agen sedang menunjukkan kamar apartemen kepada klien barunya yang merupakan seorang penulis novel. Saat akan pergi, tiba-tiba dia melihat air di wastafel meluap. Tapi dia tidak bilang kepada si penulis itu. Kemudian si agen pulang ke apartemennya yang berada di lantai 7. Sambil makan dia menceritakan semua kegiatannya di hari itu. Dia berbicara dengan sebuah boneka yang sudah dia anggap sebagai istrinya. Dia bilang pelanggannya hari ini adalah seorang penulis. Agen itu juga membawakan hadiah sebuah gelang tangan yang langsung dia pasangkan kepada boneka itu. Sambil memperbaiki kepala boneka itu, si agen mengatakan bahwa dia sudah menghubungi kantor pusat untuk memperbaikinya. Malamnya si agen sedang tidur sambil ditemani bonekanya yang dia letakkan di samping tempat tidurnya. Tiba-tiba terdengar suara air dari wastafel. Si agen pun terbangun dan langsung melihatnya. Dia melihat air di wastafel itu meluap, dia pun memasukkan tangannya ke dalam air itu. Tapi tiba-tiba tangannya tergores dan berdarah. Dia lalu memasukkan tangannya lagi dan mendapatkan sebuah tali dari tas yang sebelumnya ada di meja. Si agen pun melihat ke arah meja, tapi anehnya tas itu sudah tidak ada lagi di sana. Keesokan harinya, si agen memanggil tukang ledeng. Setelah diperiksa, mereka menemukan tumpukan rambut di dalam saluran air. Si agen pun merasa aneh dengan temuan tersebut. Dia lalu mencari data orang yang sebelumnya menempati kamarnya. Setelah mendapatkan nomor telepon orang itu, si agen pun langsung menelponnya. Tapi anehnya, dia hanya mendengar suara air yang mengalir. Setelah selesai diperbaiki, si agen memeriksa wastafelnya yang sekarang sudah normal. Dia kemudian menelpon service center untuk memperbaiki bonekanya. Dia bilang bonekanya sudah dibungkus dengan plastik dan akan dikirim besok pagi. Sebelum menutup telepon, si agen berpesan agar mereka memperlakukan boneka itu dengan baik, karena boneka itu sangat berharga untuknya. Tiba-tiba air di wastafel kembali meluap. Si agen pun mengomel karena menganggap tukang yang sebelumnya tidak profesional. Si agen pun berbalik untuk mengambil HP-nya. Namun tiba-tiba dia dikagetkan dengan bonekanya yang sudah tidak ada. Si agen lalu mengambil HP-nya, namun lagi-lagi dia dikagetkan dengan air di wastafel yang mati sendiri.
Keesokan harinya saat di kantor, salah satu rekan kerjanya bilang bahwa dia pernah mendengar cerita tentang seorang gadis SMA yang meninggal di Guangli Mansion. Tak hanya itu saja, dia juga sering mendengar kabar telah banyak orang yang mati di mansion itu. Karena konon katanya, mansion itu dulunya adalah tempat peribadahan dari sebuah sekte sesat. Dan para pengikutnya percaya bahwa ketuanya mati bunuh diri. Saat di rumah, si agen menceritakan hal itu kepada bonekanya yang sudah selesai diperbaiki. Kemudian terdengar suara di wastafel. Si agen pun memeriksanya dan tiba-tiba si agen yang ketakutan segera masuk ke kamar dan mengunci pintu. Tiba-tiba lampu di kamarnya mati. Si agen pun menyalakan korek dan melihat ke sekeliling kamar. Lalu tiba-tiba setelah selesai bercerita, si agen bilang ke Jiwo bahwa mansion itu sudah terkutuk dan terlihat pergelangan tangan si agen itu sudah tidak ada. Dia juga berpesan ke Jiwo untuk menjauhi mansion itu. Setelah mendapatkan cerita itu, Jiwo pergi menemui kepala penerbit. Dia memperlihatkan karyanya tentang cerita Guangli Mansion. Penerbit itu bilang dia menyukai karya Jiwo, tapi dia belum puas karena menurutnya ceritanya kurang panjang. Dia pun meminta Jiwo untuk menambahkan ceritanya lagi. Dia juga mentransfer uang muka agar Jiwo tidak menjual cerita itu kepada penerbit lain. Jiwo pun pulang mengemas barang-barangnya. Dia berniat untuk kembali ke Guangli Mansion demi mendapatkan cerita lagi. Namun Dahi sempat melarangnya. Dahi bilang hari ini adalah hari ulang tahunnya. Tapi Jiwo tetap saja pergi. Dia akan lebih mementingkan pekerjaan. Jiwo kemudian menemui si pengurus untuk mendapatkan lebih banyak cerita lagi. Tapi si pengurus bilang tidak ada lagi yang bisa menceritakan. Dengan sedikit memaksa, Jiwo bilang dia akan memberikannya uang atau apapun asalkan si pengurus mau memberikannya cerita lagi. Mendengar itu si pengurus pun tertawa dan dia pun mulai bercerita lagi dan Jiwo merekamnya. Cerita ini berasal dari lantai 6. Saat itu seorang pemuda bernama Taihun baru saja tiba di Korea setelah menempuh pendidikan dari luar negeri. Dia menumpang tinggal di kediaman teman lamanya yang berada di Guangli Mansion. Temannya itu bernama Jae-suk. Dia tinggal di kamar 604. Saat Taihun datang, dia melihat tempat tinggal Jae-suk sangat kotor dan dinding kamarnya dipenuhi jamur. Jae-suk pun menyambut kedatangan Taihun dengan menyiapkannya makanan. Sambil mengobrol, Taihun melihat wajah Jae-suk yang dipenuhi bintik-bintik. Taihun bertanya, "Apa yang ada di wajahmu?" Jae-suk bilang dia juga tidak tahu, tapi ini tidak menular kok, kata Jae-suk. Taihun pun berterima kasih karena Jae-suk sudah mengizinkannya tinggal di situ. Jae-suk bilang dia tidak keberatan, bahkan orang tuanya pun mengizinkannya. Taihun pun merasa heran ketika Jae-suk menyebut orang tuanya, karena setaunya orang tua Jae-suk sudah lama meninggal. Singkatnya ketika mereka akan makan, Taihun melihat makanan itu sudah basi. Tapi anehnya, Jae-suk tetap memakan makanan itu dengan sangat lahap. Di malam harinya mereka tidur bersama di kamar Jae-suk. Sambil main HP, mereka membicarakan tentang masa-masa sekolah dulu. Di tengah pembicaraan, Taihun merasa ruangan itu sangat lembab dan berjamur. Taihun bilang ke Jae-suk bahwa dia akan membersihkan kamarnya besok. Namun Jae-suk tidak menjawab, dia malah menatap Taihun dengan tatapan yang aneh. Keesokan paginya, Taihun terbangun karena mendengar suara bising. Dia pun keluar kamar dan melihat Jae-suk sedang membersihkan lantai. Jae-suk bilang dia akan pergi kerja dan pulang malam. Setelah Jae-suk pergi, Taihun yang merasa lapar ingin memakan sereal. Namun, saat menuang susu, ternyata susunya sudah basi. Taihun pun mencari makanan yang lain di dalam kulkas, tapi sama saja semua makanan di kulkas terlihat sudah basi dan berjamur. Dan ketika Taihun berbalik, dia melihat noda jamur di tembok terlihat seperti orang yang sedang berdiri. Taihun kemudian pergi ke apotek yang lokasinya tidak jauh dari mansion. Dia bertanya kepada si apoteker apakah di sini menjual penghilang jamur. Si apoteker bilang mereka tidak menjualnya,
Taehyun pun kemudian pergi ke tempat lain. Setelah mendapatkan pembersih jamur, Taehyun pun mulai membersihkan rumah Jae-suk. Dia juga membersihkan jamur dinding yang berbentuk orang tadi. Taehyun melihat kamar lain di rumah itu. Dia pun masuk ke sana dan melihat kamar itu sangat dipenuhi jamur. Terlihat juga ada bingkai foto Jae-suk bersama kedua orang tuanya dengan wajah yang tertutupi. Di malam harinya, saat Jae-suk pulang, dia melihat rumahnya sudah bersih. Taehyun bilang dia sudah membersihkannya, tapi Jae-suk tidak peduli. Dia langsung masuk ke kamar yang ada bingkai foto orang tuanya tadi. Di sini, Jae-suk sangat marah ketika tahu kamar itu juga dibersihkan oleh Taehyun. Jae-suk bilang berani sekali Taehyun melakukan itu kepada ibu dan ayahnya. Jae-suk menyuruh Taehyun untuk mengembalikan mereka. Entah apa maksudnya, Taehyun pun hanya bisa diam kebingungan. Malam itu, Taehyun yang tidak bisa tidur segera mengemasi barang-barangnya. Dia berniat untuk pergi menginap di rumah temannya yang lain. Namun ketika Taehyun menelpon temannya, tiba-tiba jaringan terputus. Taehyun lalu melihat ada jamur di lantai. Dia pun menunduk dan menyentuhnya. Seketika dari belakang ada sosok yang lewat dengan cepat dan secara bersamaan pintu kamar di belakangnya terbuka sendiri. Taehyun pun masuk ke sana dan melihat kamar yang sudah dibersihkan itu kembali dipenuhi jamur. Namun kali ini jamur itu seperti hidup. Kemudian Jae-suk memanggil Taehyun. Sambil membelakangi Taehyun, Jae-suk meminta maaf karena dia tadi sudah marah ke Taehyun. Jae-suk bilang orang tuanya sebenarnya juga marah. Namun karena mereka teman masa kecil, maka Jae-suk berusaha menjelaskan semua itu. Jae-suk pun kemudian berbalik ke Taehyun dan inilah yang terjadi. Setelah mendengar cerita itu, Jiwo bertanya kenapa hal-hal seperti itu bisa terjadi. Apakah mansion ini terkutuk? Atau benarkah hal ini ada kaitannya dengan para pemuja dari sebuah sekte sesat? Jiwo bilang dia mengetahui hal itu dari mantan agen properti yang dia temui sebelumnya. Pengurus itu bilang bahwa di sini ada satu kamar yang sudah ditutup sejak lama. Dan jika Jiwo ingin mengetahui fakta yang sebenarnya, pengurus itu menyuruh Jiwo untuk mencari tahunya sendiri. Si pengurus pun memberikan kunci kamar itu dengan nomor 1504. Di tempat lain, Dahi sedang memakan kue ulang tahunnya sendiri sambil memutar kaset rekaman Jiwo satu persatu karena dia juga penasaran dengan cerita Gwanghwaling Mansion. Sementara itu, Jiwo menuju ke kamar 1504. Saat lift terbuka, di dalam ada seorang laki-laki bertopi dengan pakaian kurir. Lelaki itu berdiri membelakangi Jiwo. Jiwo pun memasuki lift dan menekan angka 15. Namun lift terhenti saat di lantai 3. Tapi anehnya, tidak ada yang naik dan pria bertopi itu juga tidak keluar. Ketika pintu lift kembali menutup, pria bertopi itu kemudian bilang, "Halo," tapi dengan posisi yang masih membelakangi Jiwo. Kemudian lift terhenti di lantai 8, namun tetap tidak ada yang naik. Pria bertopi itu pun kembali bilang halo. Jiwo pun berbalik dan melihat pria itu menoleh sambil tersenyum lebar. Jiwo yang ketakutan pun menekan angka 10 agar bisa cepat keluar. Tiba-tiba lift berhenti dan lampunya korslet. Jiwo yang panik menekan tombol buka berulang kali dan tiba-tiba untungnya Jiwo berhasil keluar lift. Saat berjalan tiba-tiba Jiwo melihat pria itu lagi di ujung lorong yang kemudian berlari mengejarnya. Jiwo pun bersembunyi di dalam lemari. Setelah merasa aman, Jiwo pun keluar dari lemari. Di sisi lain, Dahi yang memiliki firasat buruk sedang dalam perjalanan menuju Gwanghwaling Mansion. Jiwo sendiri akhirnya sampai di depan kamar 1504. Dia membuka kuncinya dan masuk ke dalam. Terlihat kamar itu dipenuhi kertas mantra di semua tempat. Di tengah ruangan ada lemari yang tertutup dengan sebuah kaset di depannya. Jiwo pun mengambilnya dan memutar kaset itu.
Dari dalam rekaman itu terdengar suara si pengurus mansion yang mengatakan jika Jiwo menemukan kaset itu berarti Jiwo tahu yang sebenarnya terjadi. Si pengurus mengaku bahwa dia sebenarnya bukanlah pengurus dari mansion itu. Karena di masa lalu dia juga seorang pendatang seperti Jiwo. Saat itu adalah musim dingin, dia datang bersama adik laki-lakinya yang menggunakan pakaian kurir. Dan tujuan mereka datang ke sana adalah untuk mencuri uang yang ada di berangkas para pemuja sekte. Singkatnya mereka pun sampai di kamar 1504. Saat itu adiknya bilang dia seperti mendengar suara aneh dari ujung lorong. Namun si pengurus tidak menghiraukannya. Si pengurus bilang bahwa saat ini ibu mereka sedang sakit dan membutuhkan uang untuk biaya pengobatan. Ketika mereka masuk ke kamar itu, terlihat seluruh ruangan dipenuhi kertas mantra. Si adik pun menemukan lemari yang dimaksud. Dia kemudian mendekat dan melihat ada helaian rambut di sela lemari itu. Lalu si pengurus datang. Si adik bilang dia melihat ada rambut di sana. Sepertinya kita harus pergi dari tempat ini, kata si adik. Tapi si pengurus tidak peduli. Dia melihat lemari itu terkunci dan dia pun pergi ke ruangan lain untuk mencari kuncinya. Di sana dia menemukan mayat ketua sekte. Si pengurus bilang mayat itu mungkin bisa dibangkitkan. Terlihat dari rantai yang mengikat di kakinya. Si pengurus menemukan kunci di dalam mulut mayat itu. Dia pun mengambilnya dan langsung membuka pintu lemari. Terlihat ada banyak tumpukan uang di dalam lemari itu. Si pengurus pun langsung memasukkan semua uang itu ke dalam tas. Seketika si adik mendengar suara rantai mayat. Lalu tiba-tiba kakaknya menghilang. Ketika akan lari, dia tergoda melihat semua uang itu. Dia pun segera mengambil lagi uangnya dan tiba-tiba si adik yang ketakutan mencoba untuk keluar dari sana. Tapi sialnya pintunya terkunci dan saat dia melihat ke atas, ia berhasil keluar membawa uang itu. Dia pun segera masuk ke mobil tapi dia baru ingat kalau kunci mobilnya ada sama kakaknya. Tiba-tiba terdengar suara rantai mayat itu lagi. Kakaknya datang mengejutkannya. Si adik bilang dia berhasil membawa uangnya. Tapi si pengurus hanya diam. Si adik yang panik meminta kunci mobilnya. Tapi kakaknya bilang memangnya kau mau pergi kemana? Si adik yang mendengarnya pun terdiam dan saat dia menoleh, kembali ke Jiwo. Setelah rekaman itu selesai, tiba-tiba lemari yang ada di depannya terbuka sendiri. Jiwo pun terkunci di dalam lemari itu. Dan dari sela lemari, Jiwo melihat si pengurus masuk dan menghampirinya. Si pengurus bilang pertemuan mereka sangatlah berkesan. Setelah ini, aku pasti akan merindukanmu, ungkapnya. Jiwo pun berteriak meminta si pengurus untuk mengeluarkannya. Dan sesaat sebelum pengurus itu pergi, Jiwo melihat si pengurus itu berubah wujud menjadi dirinya. Lalu dia pun pergi meninggalkan Jiwo yang asli. Di sisi lain, Dahi pacar Jiwo baru tiba di Guangli Mansion. Dia masuk ke ruangan tempat pertama kali Jiwo bertemu si pengurus. Di sana dia bertemu dengan Jiwo palsu. Dahi pun merasa lega melihat Jiwo baik-baik saja tanpa pernah tahu yang sebenarnya terjadi. Dan film pun berakhir. Itulah tadi seluruh alur cerita dari film Ghost Mansion tahun 2021. Jika ada kesalahan, saya memohon maaf. Dan jangan lupa like and subscribe agar kalian gak ketinggalan film terbaru. Sekian, terima kasih.